الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hukum syar'i ini masih lanjutan dari pembahasan Arkanuddin atau rukun-rukun agama yang kita maklum ada 3, yakni hukum aqli, hukum syar'i, dan hukum adi. Penjelasan tentang hukum aqli di pertemuan sebelum ini sudah dipaparkan oleh Habib Osman dan kita berupaya untuk menambah keterangan, mudahan dapat difaham. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada rukun agama yang kedua, yakni hukum syar'i. Artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Hukum syar'i ini adalah mukallaf diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbuat sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada setiap mukallaf, kepada setiap orang Islam yang baligh lagi berakal untuk memperbuat sesuatu. Nah, bila kita temukan hal demikian, yakni ada satu perintah dari Allah agar mukallaf memperbuatnya, nah berarti itu hukum masuk pada ranah hukum syar'i namanya. Perintah Allah tersebut bisa agar dilaksanakan atau untuk dihindarkan, dan ini berkait dengan perbuatan. Ada perbuatan yang oleh Allah disuruh untuk dilakukan, dan ada pula perbuatan yang oleh Allah disuruh untuk dijauhi. Nah, bila ada ketegasan seperti itu, yakni dari Allah terhadap mukallaf untuk memperbuatnya, itulah hukum syar'i. Karena memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab taklif. Kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani', maka itu dikata khitabul wad'i, yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Hukum syar'i ada 2 bentuk. Ada yang masuk pada nilai taklif dan ada yang masuk pada nilai wada'. Jadi hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i. Nah, begitu. Apa itu hukum syar'i taklifi? Yaitu perintah dari Allah berupa sasaran. Sementara hukum
hukum syar'i wad'i itu perintah dari Allah berupa sarana guna tercapainya sasaran perintah. Ada satu perintah yang oleh Allah untuk dikerjakan atau perintah untuk dijauhi. Nah, itu materi perintah untuk dikerja dan dijauhi tadi itu disebutlah hukum taklifi. Sementara ada pula Allah perintahkan untuk mendatangkan sarana untuk tercapainya perintah itu. Sarana untuk tercapainya kesahan agar perintah tadi dapat dijalankan sesuai yang dimaksud. Sarana itu disebut dengan wad'i. Sebagai contoh, Allah perintahkan kita untuk mengerjakan salat. Nah, salat itu masuk pada nilai hukum syara' taklifi. Nah, sementara kan salat itu tidak bakal tercapai, tidak bakal sah kecuali didatangkan syarat-syarat penyelenggaraannya. Nah, mendatangkan syarat itu namanya hukum syara' wad'i. Misalnya mesti suci daripada 2 hadas. Nah, itu pensucian daripada 2 hadas merupakan hukum syara' pula, tapi masuk pada nilai wad'i, sarana, dan hukumnya pun sebagaimana sasaran perintah tadi yakni salat, maka sarananya ini pun wajib. Nah, begitu. Bisalah dikias kepada hukum-hukum yang lain seperti wajibnya berpuasa Ramadan. Nah, maka ada kan syarat untuk kesahan puasa Ramadan. Pemenuhan syaratnya itu namanya khitabul wad'i. Sementara sasaran kewajiban tadi yakni puasa itu disebut dengan khitab taklifi. Ada lagi yang masuk pada nilai khitab wad'i, nah, seperti perlunya sabab. Seperti sholat zuhur. Sholat zuhur itu tidak sah sebelum sebab masuk waktunya. Nah, itu. Jadi ringkasnya hukum syara' ini ada 2 kelompok. Ada khitab taklif atau khitabut taklif, dan yang kedua khitabul wad'i. Khitabut taklif itu adalah sasaran perintah, sementara khitabul wad'i sarana untuk tercapainya sasaran perintah. Kemudian maka terbahagi hukum syara' dengan 2 makna ini. Maksud 2 makna, taklifi dan wad'i, atas 7 bahagian yang tersebut di bawah ini. Jadi di kitab yang disusun oleh Habib Utsman ini ada 7 hukum syar'i itu. Kalau pian-pian menemukan 5 hukum syar'i itu benar saja juga. Tapi Habib Utsman karena beliau menilaikan pada 2 kelompok itu, jadi rincian 7 ini dirasa beliau yang paling tepat. Pertama wajib namanya, yang kedua sunnat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, dan yang keenam sahih, dan yang ketujuh batil. Apa itu wajib? Wajib artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa.
Seperti sholat maktubah, sholat 5 waktu, itu nilainya wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kemudian yang kedua, sunat. Artinya sunat, barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ada kesamaan antara wajib dengan sunat, yakni dua-duanya sama-sama perintah. Cuma bedanya, kalau sunat ini ketika tidak dikerjakan tidak ada sanksi berupa kedosaan, sementara wajib itu ada sanksi kedosaan. Namun ketika kita memandang bahwa baik wajib maupun sunat dua-duanya perintah, maka kita akan dapat menganggap ini sesuatu yang penting untuk dikerjakan, memandang bahwa itu perintah lalu serasa penting untuk dikerjakan. Kalaupun kesunatan itu kita tinggalkan bukan karena tidak ada risiko kedosaannya, tapi karena mungkin ketidakmampuan kita untuk mendatangkannya. Bagi kita berupaya maksimal untuk di samping sesuatu yang wajib didatangkan, dikerjakan, juga yang sunat kita berupaya kerjakan, namun kadang keterbatasan kita, waktu dan lain sebagainya yang menghalangi kita untuk dapat menyempurnakan kepada hal yang sunat itu. Tapi sekali lagi dua-duanya penting ketika kita pandang bahwa itu perintah Allah. Kemudian yang ketiga, haram. Artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut pada Allah Ta'ala. Sepintas haram dengan wajib itu sesuatu yang berlawanan secara langsung, tapi ternyata ada perbedaan. Artinya sesuatu yang wajib otomatis haram. Sesuatu yang wajib dikerjakan begitu ya, otomatis haram ditinggalkan. Nah begitu. Sesuatu yang haram untuk dikerjakan berarti serta-merta pula ada di sana kandungan wajib untuk ditinggalkan. Sesuatu yang haram untuk dikerjakan berarti wajib untuk ditinggalkan. Kan sepertinya cukup dengan pemahaman seperti itu bahwa haram kebalikan daripada wajib. Tidak cukup. Di sini ada tambahan kalimah dari Habib Utsman, karena takut pada Allah Ta'ala. Jadi motivasi meninggalkan sesuatu yang haram ini, tidak mengerjakan sesuatu yang haram ini, motivasinya karena takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Maka beliau sertakan itu karena ada kemungkinan seseorang itu meninggalkan keharaman, motivasinya karena mudarat yang terkandung padanya. Karena sudah maklum kita ketika Allah menentukan satu larangan, ketika kita pelajari, kita teliti dengan saksama, ternyata ada kemudaratan ketika larangan tadi kita kerja bagi kita. Baik kemudaratan tadi berkait dengan fisik maupun yang terkait dengan kehormatan. Misal seorang yang semula dia mencuri, kemudian berhenti dia dari mencuri. Ketika ditanya, apa alasan kamu berhenti mencuri? Alasannya, profesi mencuri itu sesuatu yang bakal membuat diriku dan keturunanku terhina dari generasi ke generasi. Sulit nanti anakku beroleh sesuatu yang akan dia gapai. Dia pingin beristri. Ketika dia melamar seorang perempuan, kemudian orang tuanya mendengar kabar atau tahu dia bahwa dia anak dari pencuri,
Lalu ditolak orang dengan alasan itu anaknya pencuri. Hingga dari generasi ke generasi itu melekat, terpatri di ingatan orang, sehingga sangat sulit nanti anakku itu untuk beroleh sesuatu yang nilainya terhormat karena pekerjaanku menjadi seorang pencuri. Sebenarnya bukan itu motivasi kita meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, bukan karena takut terganggu kehormatan, akan tetapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Dia melarang kita membuat demikian. Jadi ditambahkan kalimat ini oleh Habib Utsman karena ada potensi seseorang itu meninggalkan maksiat, teringat akan kemudaratan yang bisa timbul dari kemaksiatan yang dia lakukan itu, lalu alasan itulah yang melandasi dia untuk meninggalkan kemaksiatan, padahal bukan karena Allah melarang. Memang dimaklum setiap keharaman itu ada sandangan terhadap fisik dan kehormatan kita. Tapi sekali lagi jangan itu yang menjadi motivasi kita dalam meninggalkan larangan Allah, tapi semata karena perintah Allah untuk menjauhinya. Nah, itu alasan. Kemudian makruh. Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya, tapi dibenci oleh Tuhan, dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah Ta'ala. Antara sunnah dengan makruh itu tidak persis bertolak belakang. Sepintas memang sepertinya bertolak belakang, karena kenyataannya seperti itu. Sesuatu yang sunat itu kan lebih bagus dikerja, sementara sesuatu yang makruh lebih bagus ditinggal. Tidak didapat memang keharaman ketika tidak didapat memang kedosaan ketika mengerjakan kemakruhan, sebagaimana tidak pula didapat kedosaan ketika meninggalkan kesunatan. Tapi ada nilai keterangan, ada keterangan tambahan maksudnya ketika pembicaraan tentang hukum makruh ini, yakni pertama meninggalkannya karena Allah tidak suka untuk dikerja. Nah, di alasan kita meninggalkan, Allah tidak suka kalau kita kerjakan. Nah, yang kedua, ketika kita meninggalkan itu alasannya karena Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah tidak suka terhadap pekerjaan yang makruh itu ketika kita kerjakan. Jadi itulah yang melandasi kita dalam meninggalkannya, bukan karena yang lain. Sebab sebagaimana yang haram, kemakruhan pun ketika didatangkan, ketika dikerjakan, itu bakal menerbitkan kemudaratan kepada kita. Seperti dimakruhkan untuk memakan sesuatu yang bakal menerbitkan bau yang tidak sedap di mulut kita. Itu kan efeknya sulit kita berinteraksi dengan orang, dengan mulut yang berbau, bicara di tengah orang banyak kan agak enggan kita. Nah, jadi alasan tidak memakan sesuatu yang bakal menerbitkan bau yang tidak sedap di mata karena tidak ingin terganggunya pertemanan misalnya. Bukan seperti itu, tapi meninggalkannya karena Allah tidak suka akan bebauan yang tidak sedap itu. Karena Allah melarang lah begitu, bukan karena khawatir tidak ditemani orang, dijauhin orang misalnya, bukan seperti itu. Nah, kemudian mubah. Mubah artinya harus pada syarak. Harus di sini bukan harus dalam bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, harus, mesti gitu ya. Ini harus
Apa itu harus di sini? Yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Dikerjakan tidak mendatangkan nilai pahala dan juga tidak berdosa, ditinggalkan pun tidak berpahala pula tidak berdosa. Jadi tidak ada risiko di sini, baik dikerjakan ataupun ditinggalkan, dalam hal ada tidaknya dosa dan ada tidaknya pahala. Namun hendaknya nilai mubah ini kita ubah kepada sesuatu yang bernilai ibadah, entah itu masuk pada nilai sunnat atau yang lainnya, yang minimal sunnat. Ada satu kaidah dalam usul fiqh, kullul mubahat wal adat idza kanat biniyatin hasanatin tasirul ibadat. Setiap perkara yang mubah, yang dikerjakan tidak berpahala, tidak pula berdosa, ditinggalkan pun begitu, tidak berpahala, tidak pula berdosa. Dan setiap perkara yang bernilai tradisi. Nah, perkara yang mubah dan yang bernilai tradisi tadi, apabila kita niatkan dengan niat ibadah, jadilah dia ibadah. Contoh perkara yang mubah, tidur. Kita niatkanlah tidur itu untuk ibadah. Kita hubungkanlah tidur yang semula mubah tadi menjadi ibadah. Nah, dengan niat. Jadi misalnya aku ini tidur agar nanti ketika bangun kembali tenaga sebagaimana semula, kokoh lagi, fit lagi, sehingga imbasnya kan ibadah kita lebih leluasa, badan kita serasa lebih fit. Nah, begitu. Makan hukumnya mubah. Nah, kita niatkanlah, aku makan ini untuk memperkuat ibadah kepada Allah. Apakah sesuatu yang nilainya mubah, jadilah dia ibadah ketika kita niatkan ibadah. Sepintas sesuatu yang mubah ini tidak berisiko. Memang seperti itu, tidak berisiko. Namun kita maklum, hidup kita ini makin ke depan itu makin menyebabkan berkurangnya kesempatan hidup. Memang sebutannya bertambah usia, tapi kesempatan hidup pada hakikatnya berkurang. Nah, hendaknya waktu demi waktu, hari demi hari yang kita jalani itu jangan tersia-sia. Terisilah dia dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Nah, untuk terhasilnya ibadah dalam perkara mubah, kita niatkanlah dia dengan niat ibadah. Kemudian sahih, yang keenam dari hukum syar'i adalah sahih. Apa itu sahih? Artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Setiap ibadah kan dia terikat kesahannya itu dengan terpenuhi tidaknya rukun dan syarat. Rukun adalah penentu kesahan suatu ibadah. Begitu pula syarat penentu kesahan suatu ibadah. Kedua-duanya, baik rukun maupun syarat, penentu kesahan suatu ibadah. Bedanya, syarat berada di luar kerangka ibadat, sementara rukun berada di dalam penyelenggaraan ibadat itu sendiri. Seperti salat, di antara syarat salat menghadap kiblat. Di antara syarat salat suci badan, pakaian dan tempat daripada najis. Nah, itu kan kita lakukan sebelum kita salat. Kita teliti dulu ada tidak najis di badan kita, suci atau belum kita daripada hadas. Nah, setelah semua itu kita tunaikan, nah barulah kita salat.
berarti terpenuhilah syarat namanya. Namun perlu lagi dipenuhi hal lain yang namanya rukun. Rukun ini letaknya di dalam kerangka ibadah itu sendiri. Ketika dalam contoh salat, ketika kita bertakbiratul ihram, kan mulai salat sudah, mulai takbiratul ihram sampai salam, di perantaraan itu mulai takbiratul ihram dan apa yang ada pada antaranya menjelang salam, semuanya itu mulai takbiratul ihram hingga salam namanya rukun. Baca suratul Fatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud dan seterusnya, itu rukun. Kalau ketinggalan, ini pun menentukan tentang kesahannya salat. Jadi ketika rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka ada label dalam ibadah tadi dengan label sahih atau bahasa keseharian kita sah. Kemudian yang kedua, yang ketujuh, batil. Artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawanan sahih juga adanya. Nah, otomatis ketika ada label sahih, berarti tidak batal. Ketika label sahih tidak disematkan, otomatis batal itu suatu ibadah. Demikian, insyaallah akan kita sambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kefahaman bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Biniyatil qabul ila hadratir rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.